Lalu berkata Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, bimadza tushtara hadhihi al-hayatul abadiyah. Dengan apa kehidupan yang kekal itu dibeli? Maksud beliau rahimahullah ta'ala bahwa kehidupan yang kekal di akhirat, agar kita meraih keselamatan, memasuki hidup bahagia yang kekal di dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala, dengan apa kita membelinya? Bukankah itu sesuatu yang sangat mahal harganya? Bagaimana cara kita bisa membeli kaplingan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi ahlul jannah? Maka di sini beliau mengingatkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba dalam hidup ini. Dengan waktu yang begitu singkat ini, usia manusia yang sangat-sangat pendek. Kata beliau, wa man tafakkara fid dunya qabla an yujada ra'a muddatan tawilah. Siapa yang memikirkan kehidupan dunia ini sebelum dia diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia melihat waktu yang panjang sekali. Artinya sebelum kita terlahir ke dunia ini, wujudnya dunia ini sudah lama sekali. Sudah lama. Sudah sekian ribu tahun yang lalu. Fa idza tafakkara fiha ba'da an yakhruja minha ra'a muddatan tawilah. Lalu apabila dia memikirkan tentang dunia ini setelah dia keluar dari dunia, maka dia juga akan melihat waktu yang panjang, waktu yang demikian lama. Wa 'alima anna al-lubtha fil quburi tawilun, dan dia pun meyakini bahwa tinggal di alam kubur itu lama sekali. Tinggal di alam kubur lama. فَإِذَا تَفَكَّرَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلِمَ أَنَّهُ 50,000 سَنَةٍ. Kalau dia memikirkan tentang hari kiamat, satu harinya, hari kiamat itu berbanding, kalau dibandingkan dengan hari dunia, itu selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ini waktu yang sangat lama sekali. Jadi sebelum kita terlahir, dunia ini sudah lama. Dan setelah kita mati nanti, dunia ini masih lama keberadaannya. Di alam kubur pun demikian lama prosesnya. Setelah dibangkitkan pada yaumul qiyamah juga prosesnya lama. Fa idza tafakkara fil lubthi fil jannati awin nar alima annahu la nihayata lahu. Apabila seorang memikirkan tentang tinggalnya baik di dalam surga atau di dalam neraka, maka dia pun mengetahui bahwa itu tidak ada akhirnya. Karena hidup kekal di dalamnya. Di dalam al-jannah atau di dalam an-nar. Kehidupan yang tiada akhir. فَإِذَا عَادَ إِلَى النَّظَرِ فِي مِقْدَارِ بَقَائِهِ فِي الدُّنْيَا. Nah, sekarang beliau mengajak kita untuk berpikir. Kehidupan ini panjang. Sebelum kita sudah terlalu lama. Setelah kita pun sudah terlalu lama. Kehidupan di alam barzakh, kehidupan pada yaumul qiyamah, hidup di surga atau di neraka yang tiada akhir, kekal di dalamnya. Lalu mari kita fikirkan tentang diri kita. Ini maksud beliau. Fa idza 'ada ila an-nadhari fi miqdari baqa'ihi fid dunya. Apabila dia kembali untuk memperhatikan kadar usia tinggalnya dia di dunia. Berapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Kata beliau, faradna 60 sana. Anggaplah usia kita di dunia 60 tahun. Ini usia rata-rata ini. 60-70 tahun. Rata-rata. Kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Usia umatku itu berada di antara 60 hingga 70 tahun. Dan sangat sedikit yang mampu melampaui usia itu. Sangat sedikit. Jadi anggap 60 tahun usia kita. فَإِنَّهُ يَمْضِي مِنْهَا 30 سَنَةً فِي النَّوْمِ. Jadi 60 tahun potong 30 tahun. Yang 30 tahun ini berlalu begitu saja dari usia kita. Berapa lama? Selama 30 tahun itu apa yang kita lakukan? Tidur, finnaum, beristirahat. Ya. Artinya kalau mungkin rata-rata tidurnya
12 jam. Ya berarti dari 60 tahun sehari dipotong setengah untuk tidur. Ya, tidurnya 12 jam. Berarti dari 60 tahun dia dipotong setengah menjadi 30 tahun saja. Jadi usia kita sisa 30 tahun. Ya. Wa nahwun min 15 fi sibah. Lalu berapa lama kita mencapai usia balik? Ya, kurang lebih 15 tahun. Baru balik. Sekitar 15 tahun kita di masa anak-anak. Jadi tadi dari 60 sudah dipotong setengah untuk tidur, jadi 30 tahun. Ya. Setengah lagi 15 tahun itu kita lalui dengan masa kekanak-kanakan kita. Belum mencapai usia balik. Jadi belum mukallaf. Jadi sisa berapa? Sisa 15 tahun. Ini sisa 15 tahun. فَإِذَا حَسَبَ الْبَاقِي كَانَ أَكْثَرُهُ الشَّهَوَاتِ وَالْمَطَاعِبِ وَالْمَكَاسِبِ. Dari 15 tahun ini coba dihitung yang tersisa ini. Apa yang kita lakukan? Mayoritas dari waktu kita itu apa yang kita lakukan? Apakah kita ngaji terus, sholat terus, baca Quran terus, ibadah terus? Tidak, ternyata. Mayoritasnya apa? Syahwat. Makan, minum, mencari ma'isyah, mata pencaharian. Itu. Kalau kita melihat kondisi manusia secara umum, mata pencahariannya dari jam 8 hingga jam 5 misalnya. Sudah berapa jam itu? Ya, dari 15 tahun itu dikurangi berapa lagi? Anggaplah 5 tahun. Habis untuk kerja 5 tahun itu. Berarti tersisa 10 tahun. Nah, di masa-masa seorang tidak bekerja, itu kan tidak terus-menerus ibadah. Pulang, santai, pulang, olahraga, ya, bersantai ria, makan, minum, nyemil dan yang lain sebagainya. Itu berkurang lagi sekian lama. Anggaplah berkurang 2 tahun, 3 tahun. Jadi sisa berapa tahun? Hidup kita ini untuk ibadah itu sisa berapa tahun? Jadi dari usia 60 tahun, hanya berapa tahun yang kita manfaatkan untuk ibadah? Belum lagi dalam beribadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Belum tentu semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khalasa malil akhirah, apabila telah murni apa yang dia lakukan itu untuk akhirat, untuk ibadah, wajada fihi minar riya wal ghaflati katsiran. Ternyata masih ditemukan pula penyakit-penyakit yang bisa merusak ibadah, seperti penyakit riya, kelalaian, ketidakkhusyuan, tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelalaian-kelalaian yang lainnya yang begitu banyak yang kita lakukan. Fa bimadza tushtaral hayatul abadiyah? Lalu dengan apa kehidupan yang kekal itu dibeli? Apa modal kita untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala itu? Wa innama thamanu hadhihi sa'at, dalam keadaan persiapan kita untuk membeli itu waktunya cuma sekian tahun saja untuk beribadah. Itu pun kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ternyata ibadah kita ini sungguh-sungguh sangat sedikit sekali. Dalam ibadah pun kadang bermain-main, menuntut ilmu pun bermalas-malasan. Sementara dalam hal prioritas dunianya, hal yang paling diutamakan dalam kehidupannya. Wa ilallahil mustaka. Ini patut untuk kita jadikan sebagai renungan. Jangan kita menyangka bahwa apa yang kita amalkan ini sudah banyak. Jangan kita menyangka bahwa kita telah mendapatkan jaminan keselamatan hidup di akhirat dari azabullah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali demikian. Ibadah kita terlalu sedikit. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari kalian yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena amalannya. Tidak seorang pun. Allah masukkan hamba-hambanya ke dalam al-jannah, itu semata-mata merupakan rahmah dari Allahu Al-Ghafurur Rahim.